Oke guys, kali ini aku akan menjelaskan bagaimana plugin Adobe Photoshop Illustrator dan InDesign bisa bekerja dengan baik dan tidak error atau kompatibel di versinya masing-masing. Ada beberapa cara untuk menginstal plugin Photoshop, Illustrator, dan InDesign. Yang pertama, file ZXP harus diinstal dengan menggunakan software ZXP Installer. Yang kedua, file untuk instalasi manual dari file zip, lalu kita ekstrak dan kita copy ke dalam folder C user, username, app data, roaming, Adobe CEP, dan extension. Ini nanti akan aku jelaskan. Yang kedua adalah rec edit. Ini nanti akan aku jelaskan. Yang pertama, di sini aku menggunakan Adobe Photoshop yang versi terbaru ya, yang versi up to date di 2023. Ini aku akan buka Adobe Photoshop-nya dulu dalam kondisi masih belum terinstall aplikasi atau belum terinstall plugin, supaya kalian tahu cara instalasi yang benar dari awal ya, step by step. Oke, ini Photoshop sudah terbuka dan kita coba lihat ya. Di sini plugin yang akan aku install masih belum ada ya, dengan nama Flamingo Text Stroke ya. Ini adalah file yang bisa kalian download ya. Ini adalah file plugin yang nanti akan kita install. Di sini aku menggunakan Photoshop versi terbaru yang up to date. Di 2023 versinya adalah 24.6. Photoshop 2023 terbaru di bulan Juli 2023. Versinya 24.6.0. Oke, di sini sudah terlihat ya, nggak ada plugin, nama plugin Flamingo Text Stroke. Oke, kita tutup dulu yang pertama. Kita tutup Photoshop-nya dulu. Di sini aku akan jelaskan dari mulai default file folder instalasi. Yang pertama, untuk default instalasi dengan menggunakan file .zxp, ini adalah file.zxp, ini adalah file plugin yang harus kita install dengan menggunakan software ZXP Installer namanya. Ini default instalasinya ada di C, Program Files, x86, Common Files, Adobe, CEP, Extension. Ini jika kita menggunakan file ZXP dan instalasi menggunakan file software ZXP Installer. Dan file ZXP Installer ini bisa kalian download dulu. Kalian bisa ketik ZXP Installer di Google. Kalian bisa pilih salah satu dari situsnya zxpinstaller.com atau dari situsnya aescript.com. Ini semuanya gratis, guys. Dan banyak sekali software untuk menginstal aplikasi ZXP atau ZXP Installer. Yang sering aku gunakan adalah installer ZXP Installer dari aescript. Ini bisa kalian download ya. Kalian bisa cari di Google. Mungkin nanti akan aku sertakan di deskripsi. Untuk ZXP Installer dari aescript ini gratis. Kalian menggunakan Mac atau Windows. Di sini aku menggunakan Windows, kalian download yang Windows. Yang kedua ada Anastasi Extension Manager, ini gratis juga dan kalian bisa klik download ya. Terus tampilannya seperti ini. Ini pada dasarnya sama saja. Kalian bisa pilih salah satu. Dan yang berikutnya adalah ZXP Installer. Kalian bisa download Windows ataupun Mac. Nah, ini adalah software ZXP Installer
Jika kalian menggunakan file yang ekstensinya adalah .zxp, yang nantinya folder instalasinya berada di C program file x86 common files adobe cep extension. Oke, itu yang pertama ya. Ini adalah tampilan dari folder instalasi default dengan menggunakan ZXP installer. Nanti letaknya akan ada di sini secara otomatis ya. Cara menggunakannya sangat gampang sekali, kalian tinggal drag and drop saja. Oke, saya akan tunjukkan. Ini aku menggunakan ZXP installer dari AS Script. Ini adalah file ZXP. Aku memberikan dua contoh ya. Yang pertama ZXP, yang kedua adalah zip atau manual. Kita bicara di file ZXP dulu ya. Caranya sangat gampang sekali, tinggal drag and drop jika kalian menggunakan file ZXP installer. Tapi kalau kalian tidak ingin menginstal file software ZXP installer, kalian harus install manual. Di sini kita bisa lihat ya. Nanti kalian bisa lihat di sini, dia akan masuk ke dalam situ. Kita tata dulu ya. Caranya sangat gampang sekali untuk ZXP installer, kalian tinggal drag and drop saja ke dalam softwarenya ZXP installer ya. File ZXP kalian drag and drop ke ZXP installer. Dan kalian perhatikan di sini, nanti ketika kita klik install dia otomatis akan berada di folder C program file ini ya. Kita klik install. Sambil kita lihat di sini. Nah, secara otomatis dia menginstal di drive C program files common files adobe cep extension. Secara otomatis dia masuk dan ini sudah terlihat ya kompatibilitasnya. Oke, ini secara otomatis sudah bisa kita gunakan guys. Kita coba buka Adobe Photoshop-nya ya. Kita buka Adobe Photoshop-nya. Oke, ini adalah Photoshop yang kita sudah terbuka ya. Kita bisa lihat di sini di Windows Extension, lalu di sini sudah muncul ya Flamingo Text Stroke, dan kita bisa gunakan guys. Kita akan coba satu dulu ya, apakah dia berfungsi dengan baik. Seperti ini, kita klik ya. Oke, dia berfungsi guys ya. Oke, dia berfungsi. Oke, kita close dulu ya. Kita close dulu. Pluginnya kita close. Dan untuk pertama, instalasi dengan menggunakan ZXP berhasil ya. Satu, kita close dulu Photoshop. Oke, kita close dulu Photoshop. Lalu kita uninstall. Kita uninstall. Sambil kita bisa lihat di folder sini ya, folder common file, kita uninstall dari ZXP installer, kita uninstall. Kalian bisa lihat di sini, nanti akan otomatis dia terhapus. Nah, dia terhapus. Secara otomatis di Adobe Photoshop-nya pun ini juga akan hilang nantinya. Kita buka dulu ya. Ini supaya kalian tahu semua nanti perbedaannya. Kita coba lihat di Windows Extension dan dia sudah tidak ada ya. Oke. Kita close Photoshop. Lalu kita install secara manual. Ya, berikutnya kita install secara manual dengan menggunakan file zip. Oke. Yang pertama untuk membuat file zip, kita close ya. Kita hapus dulu. Yang pertama, kita copy dulu. Kita copy, kita paste ke sini. Di sini masih ada ekstensi ZXP. Di sini kalian ganti ya namanya. Kita klik aja di sini. Kita berikan nama yang sama, tapi ekstensinya kita ganti menjadi zip. Seperti ini. Lalu klik yes.
Nah, di sini setelah itu kalian copy, Ctrl C, ya, kita copy, lalu kalian menuju ke lokasi ini, ya, menuju ke lokasi C user username aplikasi data roaming Adobe CEP. Nah, sebelum kalian menginstal secara manual di folder ini, langkah yang pertama adalah kita buka dulu drive-nya. Yang pertama, kalian harus nyalakan hidden items di Windows Explorer kalian. Ini kalian centang saja ketiganya, harus dicentang wajib ya. Baru kalian masuk ke dalam C, ya, sesuai dengan URL ini ya, sesuai dengan alamat lokasinya, C, lalu users, terus usernames. Di sini username komputerku namanya Flamingos, kalian klik aja namanya username ya. Lalu berikutnya aplikasi data, app data di sini. Ini adalah file yang terhidden, makanya kalian harus centang hidden itemnya. Kalau kalian matikan, nanti app datanya nanti nggak kelihatan. Oke, nggak kelihatan. Nah, makanya harus dicentang hidden item. Ya, di sini akan kelihatan lagi app data, berikutnya roaming, lalu berikutnya Adobe, lalu CEP. Klik CEP. Nah, biasanya di folder CEP ini masih belum ada folder CEP. Jadi kalian harus bikin sendiri, bikin folder baru yang namanya CEP. Oke, kalian bikin folder baru jika tidak ada folder CEP. Lalu berikutnya, di sini ada folder extension. Jika tidak ada, jika folder CEP tidak ada, otomatis folder extension juga tidak ada. Maka kalian harus bikin manual folder extension. Ya, klik new folder lalu kasih nama extension. Berikutnya kalian double klik extension, lalu kalian paste ke sini ya. Kalian paste filenya di sini, file zip-nya. Ya, isinya adalah seperti ini. Lalu kalian ekstrak ya, kalian ekstrak di sini, klik kanan, ya, ekstrak, ekstrak to ini ya, ekstrak to Flamingos text stroke ya, jangan ekstrak here, tapi ekstrak to Flamingos text stroke. Ini nanti akan menjadi folder Flamingos text stroke. Kalian ekstrak, oke, di sini sudah ada ya foldernya Flamingos text stroke. Oke, kita coba buka Adobe Photoshop-nya. Oke, kita buka Adobe Photoshop. Oke, sudah terbuka. Kita buka di Windows, Extension Legacy. Dan kalian bisa lihat di sini dia sudah ada ya. Dan dia bisa terbuka. Terbuka seperti ini dan kita bisa coba ya. Oke guys, ini sudah berhasil ya. Bisa digunakan. Oke. Nah, aku akan jelaskan dari kedua file folder ini mempunyai fungsi yang berbeda. Yang pertama, jika kalian menginstal secara manual atau kalian menggunakan ZXP installer dan tidak kompatibel, kalian harus pilih salah satu folder instalasi ini. Jika kalian menginstal dengan ZXP installer, secara otomatis foldernya akan berada di C program file x86 common files Adobe CEP extension ini, dan ternyata tidak berfungsi di Adobe, kalian harus install manual dan kalian arahkan ke
drive C user username app data roaming Adobe CEP extension ini. Jika sudah diinstal manual ternyata masih belum bisa, barulah kita buka di regedit. Untuk regedit, kalian buka di menu ya di Windows, kalian ketik regedit atau register editor. Di sini lalu kalian masuk ke dalam C ya. Dalam kondisi seperti ini, kalian buka komputer ya. Alamatnya ada di komputer Haki Current User Software Adobe. Haki Current User. Kalian klik ya tanda panahnya, lalu klik software, lalu klik Adobe. Nah, kalian perhatikan di sini ada namanya CSXS 10, 11, 12, 3 dan sebagainya. Ya, pastikan kalian ada seperti ini. Nah, ini CSXS ini apa? Akan aku jelaskan di sini. Untuk CSXS 3 sampai 9 ini dia support di Adobe CC version sampai Adobe CC 2020. Bisa dipahami ya. Untuk 3 CSXS 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai CSXS 9 ini supportnya sampai di sisi Adobe CC ya. 2015 ke bawah, pokoknya Adobe CC sampai Adobe CC 2020. Lalu untuk CSXS 10 sampai CSXS 12 ya, kalian bisa lihat di sini CSXS 10, 11, 12 dia support di CC 2020 late version atau versi yang terakhir 2020 yang terakhir sampai 2023 yang terakhir. Oke, jadi kalian lihat pada regedit jika tidak ada CSXS 10, 11, 12 dan seterusnya ini sesuai dengan versi yang kalian pakai, jika tidak ada kalian harus bikin manual. Ya, caranya kalian bikin ya, bikin new string value. Di sini. Oke. Kalian isikan ya foldernya masing-masing seperti ini ya. Lalu pada player debug kalian harus isikan angka 1. Kalian bisa double klik ya. Kalian double klik untuk value data defaultnya dia 0. Dan kalian ganti 1. Semuanya kalian isikan player debug mode dengan angka 1 ya, dari mulai CSXS 10, 11, 12, 3, 4 dan seterusnya. Ini kalian isikan player debug. Isi 1. Nah, ini adalah kompatibilitas untuk versi Adobe yang kalian install. Jadi kalau misalkan kalian menginstal pluginnya Adobe dan tidak support, ini bisa jadi player debug tidak ada. Jadi kalian harus bikin manual ya. Kalian bikin manual. Nah, ini untuk kalian yang menggunakan versi yang bermacam-macam, kalian bisa menginstalnya memberikan foldernya sebanyak ini. Ini tidak masalah. Ya, lebih baik kalian ikuti saja sesuai dengan yang aku gunakan ya. Dari mulai CSXS 3 ya sampai CSXS 12. Seperti ini. Lalu pada player debug kalian isikan angka 1. Jika tidak ada player debug mode, kalian bisa bikin new string value. Nah, di sini kalian tuliskan player debug mode. Mode seperti ini. Lalu di sini standarnya 0
kalian double klik, lalu kalian isikan angka 1. Seperti ini ya. Klik OK. Oke, ini adalah contoh saja. Kalian nanti bisa tulis ya. Di sini akan aku hapus karena di sini sudah ada player debug modenya. Ya, setelah semuanya terisi CSXS 10, CSXS 3 sampai 12 ini sudah terisi player debug semuanya. Ini dipastikan plugin kalian akan berjalan dengan baik, guys. Nah, di situ ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan untuk menginstal plugin Adobe, yang pertama adalah kalian coba dulu dengan menggunakan ZXP installer ya. Dan kemudian kalian jika tidak bisa, kalian install dengan menggunakan instalasi manual. Nah, perbedaannya adalah ketika kalian menginstal dengan menggunakan ZXP installer, ini secara otomatis plugin yang kalian gunakan ini selalu kompatibel. Ya, bisa dipastikan kompatibel. Tapi kalau kita menginstal manual dari plugin yang kalian tidak tahu itu untuk versi berapa, biasanya terjadi error. Nah, jadi utamakan jika kalian menggunakan ZXP installer mendapatkan plugin dari plugin untuk Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, kalian utamakan untuk menginstal dengan ekstensi ZXP dan diinstal dengan menggunakan ZXP installer. Nah, ini bisa dipastikan plugin kalian akan kompatibel dan masih bagus ya. Jika tidak bisa, kalian install secara manual di folder berikut ini. Lalu kalian cek untuk rec editnya. Rec editnya pastikan semuanya terisi player debug. Player debug mode yang angkanya adalah 1. Oke. Setelah kalian lakukan itu semua, bisa dipastikan untuk file instalasi Adobe ini pasti akan kompatibel. Itu guys, itu tips dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan, tulis di komentar dan kalian bisa DM aku di Instagram ataupun tulis komentar di YouTube. Nanti akan aku jawab. Oke, thank you. See you guys.